Halo, salam properti. Saya Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch. Saat ini kita akan berbicara banyak ya mengenai mortgage ya. Nah, ini udah di samping saya udah bersama kita Pak Heriwan Ghazali, ya Head of Retail Loan Bank OCBC NISP. Halo. Ya. Oke, ini sibuk nih Pak. Jadi kita teman-teman semua nih sibuk. Jadi kita makasih banget nih Pak ya udah diterima. Sama-sama Pak Ali. Karena memang kita kita mau memberikan informasi lah ya, seputar bank gitu kan. Jadi kita nanti akan bicara mengenai mungkin strategi dari OCBC untuk KPR-nya, mungkin targetnya siapa gitu ya. Karena gini, mungkin koreksi kalau saya salah nih Pak ya. Mungkin kalau saya lihat dulu gitu ya, dulunya saya nggak tahu dulu gitu. OCBC ini kan lebih fokusnya nggak ke mortgage. Gitu ya. Nah itu, nah ini mungkin saya nggak tahu 3 tahun atau 5 tahun sekarang ini kan gencar ke mortgage. Itu kenapa Pak? Ada alasannya nggak ya? Ya, jadi kira-kira kita ngelihat memang untuk masuk di market retail mau nggak mau kita harus benar-benar serius di KPR atau mortgage ini Pak. Jadi kita ngelihat ini mortgage sebagai salah satu entry point untuk kita masuk ke customer dan mengerti kebutuhannya, dan selanjutnya kita bisa pasarnya masih gemuk ya. Betul. Oke. Pak tadi ngelihat kita bincang-bincang juga sebelum ini kan. Ternyata pertumbuhannya cukup tinggi ya Pak ya di OCBC ya untuk mortgage. Yes, jadi kalau kita lihat justru waktu pandemi memang sempat slow down, kita cuma 2020 ke di 2020 tumbuh sekitar 5%-an. Kemudian 2021 justru kita ngelihat banyak sekali peluang-peluang yang termasuk juga perbaikan yang kita lakukan. Jadi di 2021 kita tumbuh sekitar 20%. 2 digit ya? 2 digit. Justru di 2022 waktu itu industri berapa Pak? Mungkin nggak 2 digit ya? Belum 2 digit ya? Belum 2 digit kayaknya. Iya, oke. Nah, di 2022 kita tumbuhnya 23%-an Pak. Jadi kurang lebih hampir sama lah dengan data. 2023 gimana nih Pak? Ini 2023 kan isunya resesi, nanti ada dari kami memang resesi itu tidak terlalu berdampak signifikan sebetulnya. Benar. Tapi mungkin nanti ada masuk tahun politik. Betul. Semester 2 udah mulai ya kan? Betul. Dari OCBC ada strategi khusus atau gimana Pak? Ya kita ngeliat 2023 ini memang challenging ya Pak ya. Challenging, ada hal yang bisa membantu dalam hal pertumbuhan, tapi ada juga yang sedikit mungkin akan menghambat lah ya. Tapi beberapa hal kita lihat masih bagus so far Pak, karena istilahnya setelah pandemi semua orang udah mulai berani ini untuk investasi, untuk berusaha. Harusnya sih pasar mortgage juga lebih bagus lah. Nah tinggal nanti gimana kita ngelihat dalam hal kayak suku bunga atau ada beberapa yang dari regulator kalau ada perubahan lagi. Nah itu ini kan pas suku bunga 7 days repo rate pun naik kan Pak ya? Iya. Tapi kalau saya lihat termasuk OCBC kan OCBC masih menahan rate-nya ya? Itu memang strateginya atau ini hampir semua bank seperti itu atau hanya OCBC Pak? Jadi gini, actually memang kalau kita lihat secara cost of fund Pak, itu udah naiknya udah lumayan tinggi lah ya. Jadi kalau kita lihat aja dari suku bunga acuan BI itu udah mungkin udah lebih dari 2%. Dan kita lagi ngelihat juga di kondisi market ya, intinya kita berusaha untuk bisa kasih suku bunga yang terbaik lah buat calon nasabah. Tapi belum ada rencana naik lagi kan Pak? Masih dilihat Pak, masih dipertimbangkan ini. Tapi dari sisi likuiditas bank kan masih relatif masih tinggi Pak ya? Masih bagus. Masih bagus kan? Jadi bank pun butuh ngeluarin kreditnya gitu kan Pak ya? Benar. Itu kan, betul ya? Iya. Nah, kalau di Bank OCBC itu masuk pertama kali di KPR itu di segmen mana Pak? Golongan fokusnya di mana ya? Fokusnya ya, sebenarnya kita ngelihat dua yang utama itu adalah karyawan sama yang pengusaha Pak. Nah cuma memang dari yang sekarang ini masih banyak juga yang karyawan dan pengusaha juga kita lihat merupakan pasar yang bagus juga. Jadi di segmen harga berapa tuh kira-kira? Segmennya segmen kita lihat rata-rata sih kalau in average itu 700 jutaan sih sekarang ini. Itu memang segmen gemuk ya? Betul Pak. Yang kalau di bawah 1,5 M. Nah itu kan di bawah 1,5 M itu kan tuh pasar gemuk Pak. Betul. Artinya kan
ini OCBC akan bersaing dengan bank-bank lain juga yang masuk ke pasar itu kan Pak ya? Betul. Ada strategi khusus nggak nih Pak dari OCBC? Jadi gini. Ini bocoran ya. Strategi khusus. Kalau OCBC kita punya sebenarnya 2 hero product, dua solution. Yang pertama kalau tadi saya bilang, kalau kita bilang untuk marketnya pengusaha, kita punya solusi yang kita sebut KPR kendali Pak. Nah KPR kendali itu feature-nya adalah kalau nasabah punya KPR, itu dia punya loan akan di-offsetkan dengan berapa tabungan yang dia milikin, Pak. Jadi semakin banyak tabungannya, akan semakin mengurangi pinjaman atau bunga pinjaman yang harus dia bayar. Sehingga impact-nya nanti cicilannya bisa lebih cepat selesai. Lebih cepat selesai. Karena dia bayarnya tetap misalnya cicilannya. Kalau di-offset berarti kan dikurangin dong? Betul, bayar 10 juta, tapi 10 juta yang tadinya misalnya bayar bunga 7 juta, pokoknya 3 juta, ini mungkin bunganya tinggal rendah ya? 5 juta, jadi pokoknya 5 juta. Jadi pokoknya karena lebih besar, tenornya lebih pendek. Nah, itu jadi buat pengusaha ya? Pengusaha. Jadi buat pengusaha itu ada KPR kendali ya. dari OCBC. Betul. Itu jadi di offset dengan tabungan atau deposito. Gitu. Nah, ada minimum gitu? Nggak ada minimum Pak. Sebenarnya kenapa kalau untuk pengusaha ini cocok kita lihat ya, karena ini based on ini juga sih, kita ngelihat, coba kita mengerti pain point customer di mana dan kebutuhannya di mana. Nah kalau pengusaha kan bisa paling bilang kenapa Pak? Orang kalau punya uang ngambil KPR kan gitu kan. Tapi kalau kita lihat pengusaha nature-nya kan mungkin pagi dia lakukan pembayaran ke supplier dia, tapi mungkin sore hari dia akan terima uang lagi dari customer dia. Jadi walaupun pengusaha itu dia ada uang cash flow, ini kan memang untuk perputaran bisnis. Tapi dia juga butuh pinjaman misalnya untuk beli rumah tadi kan. Di sisi yang lain, daripada uangnya di cash flow-nya ini cuma naruh di misalnya rekening giro atau tabungan biasa yang bunga rendah, nah kenapa enggak tabungan atau cash flow ini kita kasih bunga yang tinggi juga Pak, hampir setara dengan bunga kreditnya. Jadi customer enak nih, makin banyak dia punya uang dan itu tidak diblokir kan, bebas fleksibel dia keluar masuk. Besok paginya dia akan bayar lagi ke supplier, silahkan. Nggak di batas sekian, nggak ada betul. Jadi itu harusnya sangat membantu sekali solusi ini buat pengusaha. Nah sebaliknya kalau kita bilang segmen karyawan, sebenarnya kita juga ngelihat sekarang ini terutama generasi yang milenial Pak ya, mereka kan banyak juga di sisi lifestyle. Jadi kadang-kadang mungkin untuk lifestyle-nya mereka lebih berani spend gitu kan ya. Tapi kita seiring dengan kita punya campaign financial fit itu, kita mau masyarakat Indonesia tuh tidak hanya mungkin sehat secara fisik, financial, physical fit, tapi financial kantongnya juga jangan sampai nggak sehat gitu. Nah makanya kita coba lihat gimana. Nah generasi milenial ini kan kadang-kadang bilang Pak kalau mau beli rumah itu mahal, cicilannya mahal. Nah kita keluarkan solusi yang easy start ini Pak, KPR easy start. Nah namanya aja kan easy start, jadi start yang awal gampang gitu, mudah lah. Nah itu kita bikin semacam produknya ini intinya customer tadi yang memang target marketnya karyawan, mungkin first jobber yang awal-awal gajinya masih nggak terlalu tinggi, itu cicilannya kita bisa set agak ringan Pak. Cuma nanti setelah 5-6 tahun atau 7 tahun itu baru cicilannya naik dengan asumsi dia punya career kan udah meningkat, gajinya udah naik juga. Jadi misalnya kalau karyawan tersebut cicil ngambil KPR 500 juta gitu Pak ya, bunga 6%, jangka waktu 15 tahun atau 20 tahun. Kalau KPR yang regular di market misalnya cicilannya 6 juta gitu. Nah maka kalau dengan easy start itu bisa lebih murah Pak, mungkin cuma sekitar 4 juta misalnya gitu. Sehingga itu memungkinkan si karyawan yang first jobber tadi untuk mengambil yang tadi plafon 500 juta. Atau kebalikannya, kalau dia bilang Pak saya mau Pak cicil tetap 5 juta gitu ya. Tapi kalau KPR regular misalnya cuma plafon 500 juta, dengan KPR easy start ini dengan sama-sama cicilan 5 juta, tenornya sama, bunganya sama, dia bisa dapatin plafon lebih tinggi. Mungkin misalnya jadi 600 juta. Jadi dengan plafon lebih tinggi, dia bisa beli rumah yang lebih bagus lah, lebih besar atau lebih lokasinya mungkin lebih favorit buat dia. Jadi itu yang kita dorong supaya generasi
milenial di Indonesia ini benar-benar bisa punya kesadaran dia mau beli rumah dan mulai nyicil supaya secara financially dia juga fit gitu Pak. Di luar ada campaign program yang lain juga. Iya, berarti ini kita gitu. Bicara karyawan dan milenial kurang lebih di berapa tuh usianya 25, 40 gitu. Yes, segituan. Nah, ini kan secara program bagus nih Easy Start Pak ya. Jadi teman-teman ada Easy Start buat milenial gitu untuk karyawan. Ini kerjasamanya apa memang langsung dengan pengembangnya gitu ya, atau memang campaign semua boleh langsung ke OCBC, atau memang strateginya seperti apa? Kita lewat beberapa channel sih Pak. Ada yang memang dengan developer kita kerjasama juga, jadi memang cicilan mulai dari berapa gitu sama developer ya, dengan developer. Tapi ada juga yang kita campaign lewat yang website atau yang secara umum dengan di cabang-cabang, termasuk juga yang campaign-campaign yang di luar itu Pak. Itu pakai medsos gitu ya? Ya. Saya penasaran nih, mungkin saya nggak tahu apa sensitif nggak? Nggak sih, harusnya nggak. Jadi dari pengamatan di OCBC Pak, Pak Heriwan, ini saat ini banyak yang beli di wilayah mana ya? Mungkin Jabodetabek Banten tetap ya kan, yes. Tapi di Jabodetabek Banten itu ada nggak wilayah-wilayah yang pengembang di sini kok ternyata lebih banyak penjualan di daerah mana gitu? Ada nggak ya trennya kemana gitu arahnya Pak? Kalau di Jakarta atau di Indonesia di Pak? Jabodetabek Banten lah. Jabodetabek Banten. Itu daerah mana tuh yang kurang lebih? Tetap kalau kita lihat memang yang sekarang lebih banyak di daerah Tangerang. Tangerang ya. Itu, di luar itu tetap. Bekasi juga ada, Bogor juga ada, itu juga lumayan. Cuma itu di range harga berapa tuh Pak? Nah, tapi kalau kita bicara OCBC kan di range 700 jutaan gitu ya. Tapi kalau kita lihat kan sekarang udah mulainya trennya di 500 juta malah. Nah, OCBC ini melakukan tetap main di 700-an atau memang ikut masuk ke yang sekarang ini banyak yang 300, 500, ikut ke segmen itu juga nggak Pak? Kalau kita sih